محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Pertanyaan, membuat acara atau hari besar Islam itu, merayakan hari besar Islam, apakah boleh di dalamnya itu diisi oleh para pemateri yang bukan, nomor satu, bukan ahli, ahli. Yang kedua adalah bukan dari orang-orang Islam. Contohnya misalkan 1 Muharram, perayaan 1 Muharram dibuat, kemudian di dalamnya ada orang-orang yang bukan Islam yang mengisi materi di dalam perayaan hari 1 Muharram itu. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Mereka boleh diundang demi kemaslahatan, tetapi mereka undang sebatas hanya untuk mendengar. Tetapi mengisi acara jelas tidak. Orang Islam saja tidak ahli bicara agama itu dilarang. Bicara toleransi, bicara persatuan, kesatuan, itu saja secara terperinci dilarang bicara. Kenapa? Nanti salah. Nanti dia mengukur kebenaran itu hanya berdasarkan logikanya saja. Apalagi orang di luar Islam yang secara kepercayaan, dari segi amalan, keseharian itu sumber berbeda. Paham tidak? Maka tidak boleh. Nah, kalau mereka hanya diundang untuk mendengar, itu ada maslahat. Bisa jadi dengan rahmat Allah dibuka pintu hidayah untuk mereka dapat hidayah. Seminim-minimnya adalah masuk di dalam hati mereka bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Bolehlah diundang. Jadi kasih panggung tidak. Kalau begitu Islam agama ekstrim, dan tidak agama ekstrim, bukan agama yang ekstrim, tidak. Tetapi dalam Islam ada batasan-batasan, mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Dan batasan-batasan itu ada yang sifatnya itu tidak boleh ada toleransi di situ. Alias perintah atau larangan itu murni datang dari Allah, tidak ada campur ulama lewat ijtihad di situ. Maka kalau murni dari Allah, saya sampaikan di awal-awal tadi, orang Islam yang tidak belajar ilmu agama itu saja dilarang bicara, nanti bicaranya salah. Kalaupun betul menurut akalnya saja itu. Apalagi orang di luar Islam bicara toleransi. Toleransi menurut logika dia. Toleransi menurut agama dia. Padahal acara itu adalah acara perayaan umat Islam, salah satu hari besar Islam. Kalau begitu, nanti orang yang mendengar itu dengan kepahaman yang sempit, yang ilmu dalamnya minim, nanti menganggap, oh toleransi ini sudah, dan oh persatuan dan kesatuan seperti ini. Padahal kalau dibawa dalam ajaran Islam itu adalah toleransi yang kebablasan kayak ini. Paham tidak? Ini toleransi yang kebablasan. Kasih orang bukan Islam panggung untuk berbicara. Namanya sesat menyesatkan. Maka orang yang buat seperti ini adalah orang yang jual agama untuk dapat dunia. Pertanyaan, bukankah dia ulama? Nomor 1 bukan.
Yang kedua, kalaupun dia disebut ulama, namanya ulama ulama apa? Ulama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya itu, saat ditanya oleh seorang sahabat, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini siapa? Nabi baru menjawab, jangan tanya yang buruk-buruk. Tetapi selanjutnya Nabi jawab juga, bahwa makhluk yang paling buruk di muka bumi ini adalah ulama Berapa? Ulama Orang kafir itu dalam akidah orang Islam juga buruk. Orang munafik buruk. Tetapi yang paling buruk dari mereka semua itu adalah ulama Kenapa? Karena dia akan menjual ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemanfaatan dunianya. Oh, tidak. Tak usah haji ke Baitullah. Haji di Indonesia di salah satu tempat saja. Saf laki-laki dan perempuan. Saf laki-laki dan perempuan. Kenapa di laki perempuan harus di belakang? Emang perempuan najis? Jadi logikanya dia apa? Untuk menyelewengkan itu pemahaman yang lurus mengenai Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan-kemaluan mereka. Sekarang kalau perempuan di dalam saf sholat ditaruh di belah depan, kalau dalam sholat masih begini. Tapi kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repot lah, nanti orang begini terus, situ ada perempuan, si perempuan. Oh gimana? Bukan perempuan najis, tetapi itu adalah salah satu kehormatan dari Allah untuk perempuan. Salah satu cara yang datang dari Allah demi menjaga kehormatan wanita khususan muslimah itu. Makanya dalam ayat lain Allah sampaikan bahwa saat Allah suruh nabinya untuk menyampaikan kepada wanita-wanita muslimah itu supaya memakai hijab, baru Allah katakan zalika adana ayu orofna. Jadi memakai hijab itu ini adalah serendah-rendahnya supaya mereka dikenal. Fala yu'zain, maka mereka tidak boleh disakiti. Sama juga perempuan disuruh, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun, dan seterusnya. Dan sampaikan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan dan jaga kemaluan mereka. Dalam ayat lain lagi Allah sampaikan, wala taqrabuz zina, zina haram, mendekati zina tidak boleh. Mendekati zina itu gimana? Melihat dengan syahwat. Paham tidak? Mendengar suaranya dengan syahwat, berpikir mengenai wanita dengan syahwat, dan seterusnya. Memegang, berjalan dua-dua yang bukan mahram. Ini semua mendekati zina, haram hukumnya. Maka kalau perempuan ditaruh di sana itu, mungkin 1-2 orang aman, hanya menatap dengan tidak syahwat. Dari 10, dari 20, dari 100 laki-laki yang ada di situ, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka semua memandangnya tanpa syahwat? Ada yang bisa menjamin. Maka agama telah membatasi sebelum terjadi. Yang ketiga, sampai hari yang tadi kecuali si fulan itu tidak ada dengan secara sengaja. Kalau di garis bawah ya, secara sengaja. Yang sholat perempuannya ditaruh di depan atau di tengah. Kenapa saya bilang tidak dengan cara sengaja? Karena kejadian-kejadian di Makkah itu tidak sengaja.
wanita berjalan di tengah-tengah laki-laki, tiba-tiba azan iqamah dikomandangkan, orang semua sholat, dia terjebak di situ. Akhirnya dia dikasih tempat, sholatlah di tengah-tengah. Syara'an saat itu dalam kondisi terbebas dari fitnah tidak haram, hukumnya makruh saja. Jadi tidak ada disengaja itu di Makkah sana atau di Madinah bahwa wanita diletakkan di tengah atau di depan. Tidak ada disengaja itu. Karena tempat wanita sudah ada paling belakang sana itu. Atau di tempat daerah yang terpisah dari laki-laki. Maka dari zaman Nabi SAW sampai sekarang dengan sengaja tidak ada yang buat begitu. Karena mengerti semua. Bahkan menurut Hanafiyin itu, wa indal Hanafiyin, perempuan yang sholat dengan laki-laki tidak sah sholatnya itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan dan sejelek-jelek saf perempuan adalah yang paling depan. Jadi sebaik saf laki-laki paling depan dan sebaik-baik saf perempuan adalah paling belakang, dan sejelek-jelek saf laki-laki paling belakang dan sejelek-jelek saf perempuan adalah paling depan. Di situ karena ada ini positif negatif. Padahal sahabat dan sahabiah ini orang-orang yang dijaga sama Allah, murid-murid terbaik Rasulullah SAW. Tetapi Nabi sabdakan bahwa seburuk-buruk saf laki-laki paling belakang dan seburuk-buruk saf perempuan paling depan. Bukan karena perempuan najis, tetapi di sini mencegah sebelum terjadi. Ini ada positif negatif. Kalau baku dekat itu ada stormnya itu. Mereka sudah dicegah. Yang kedua lagi, yang berikutnya, bahwa saf sholat itu kenapa harus rapat-rapat? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya orang-orang beriman, saat kamu disuruh untuk memberi tempat bagi orang yang di dalam majelis ini, kamu sudah duduk duluan, orang datang belakangan. Maka saat kamu disuruh untuk memberi tempat, meluaskan itu majelis supaya orang yang datang belakangan dapat tempat untuk duduk, maka kamu buatlah seperti itu. Kamu buat seperti ini. Jadi ayat ini kaitannya dengan adab majelis. Tidak ada hubungannya dengan melenggangkan dan merapatkan saf dalam sholat. Paham tidak? Dari mana bisa begitu? Ya, dilihat itu sababun nuzul ini ayat. Paham tidak? Saat Nabi sedang berada di dalam satu masjid Sufa namanya, masjid apa? Sana buat majelis, kemudian yang datang duluan itu sudah memadati majelis. Di saat itu ada sekelompok sahabat yang mereka bagian dari ahlul badar, yang Allah perintahkan untuk muliakan mereka itu. Datang terlambat sehingga mereka berdiri di belakang. Maka Nabi suruh sahabat-sahabat yang duduk di paling depan daripada majelis untuk memberi tempat bagi ahlul badar itu. Nah, mereka tidak mau berdiri. Maka disitulah Allah turunkan ini ayat. Kalau kamu disuruh kasih tempat bagi orang yang datang belakangan, maka berilah tempat. Nah, kecuali sudah sempit sekali, tidak ada lagi. Yang datang belakangan tidak boleh suruh orang yang duduk duluan berdiri baru duduk di tempatnya. Tetapi yang datang duluan punya semangat. Saat ada yang datang belakangan, semangat untuk berdiri kasih tempat bagi mereka. Kaitan dengan itu tidak ada hubungan dengan saf sholat saf. Kalau tidak nanti ayat Al-Quran berbenturan dengan hadisnya sawu sufufakum inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dalam hadis Bukhari sawu sufufakum inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Dan juga masih banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini. Jadi itulah ulama apa? Kenapa dia jadi makhluk terjelek di muka bumi ini?
Kenapa? Hah? Karena tadi itu dia jual ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Sudah apa dunia? Ini. Putar balik. Maknanya itu dia putar balik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang buat perayaan kayak tadi itu bukanlah ulama rusyad, tetapi ulama apa? Na'udzubillahi min dzalik. Yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam adalah seburuk-buruk makhluk. Asyarrun nas. Kalau orang kafir itu hanya disebutkan dalam Al-Quran, inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'min. Inna syarrad dawabi syarra. Sementara yang ulama itu asyarrul makhluk. Sejelek-jeleknya ciptaan Allah itu. Orang kafir jelek. Pakai lafaz apa? Inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah, subhanallah.